harus ada persamaan dulu ya. Lihat ada yang buatnya tuh masih X2. Itu salah. Harusnya mulainya langsung X-nya itu sampai ke X4 karena variabel X kita itu ada 4 ya. Nah, seperti yang saya kemarin sebutkan bahwa X-nya ini mengikuti jumlah X kita. Kalau X kita ada 3, berarti X-nya sampai 3 persamaannya itu. Tapi kalau 2, 2. Tapi kalau ini kan X-nya sampai 4 ya. Kenapa? Ada umur, IPK, jurusan, dan jenis kelamin. Umur, IPK, jurusan, dan jenis kelamin. Sehingga sampailah ke X4. Nah, dari sini aja terlihat banyak yang cuma copy paste punya saya, tapi masih belum ngerti maksudnya ini. Jadi ini harus persamaan kalian buat dulu sebelum masuk ke sini nanti. Nah, ini kan dasarnya. Setelah dasarnya barulah isiannya di sini. Nah, di sini itu ada yang kayak gini. Ada yang buatnya tambah, tapi dikasih kurung. Gimana ya? Gini. Nah, gini. Seperti ini. Nah, ini sebenarnya tidak salah. Karena kalau plus ketemu minus, ya minus. Tapi alangkah baiknya langsung aja dibuat minus. Karena lebih memudahkan orang untuk membacanya. Paham ya? Jangan buatnya membingungkan ada plus, ada minus. Kalau misalnya min ketemu plus, ya berarti langsung aja minus. Jangan kalian masukkan plus ada minus lagi ya. Seperti ini. Tadi saya tunjukkan ya. Screen share-nya apa ya? Lupa. Nah, langsung buat aja minus, minus, minus ya. Karena ini kan ada 3 minus nih. Jadi semuanya minus. Minus, minus, plus 1,154x4. Nah, untuk penjabarannya, ya untuk pembahasannya, ini yang konstanta ya seperti yang kemarin. Tidak ada perubahan. Ini cuma saya salah minus nih. Nah, cuma ini, kalau ini kan minus nih. Kemarin kan yang plus. Nah, kalau minus itu jika variabel independen lain nilainya tetap dan variabel umur, itu umur adalah X1, mengalami kenaikan satu satuan, maka tingkat massa tunggu kerja akan mengalami penurunan sebesar 0,092. Nah, kalau yang minus itu berarti lawan hubungannya itu adalah hubungan yang tidak sama, tidak searah. Kalau X-nya naik, Y-nya berarti turun. Kalau X-nya turun, berarti Y-nya naik. Nah, seperti kalau saya sebutkannya, kalau pakai ini kan agak susah nih. Kalau misalnya saya sebutkan apakah harga, kalau harga mengalami kenaikan, apakah ada orang, apakah keputusan pembelian itu akan turun atau naik ya? Kalau misalnya negatif, berarti kalau harganya naik, berarti keputusan orang membeli itu turun. Tapi kalau harga turun, berarti keputusan orang beli akan naik. Nah, itu paling simple. Contohnya, kalau kita main yang minus. Tapi kalau plus, seperti promosi, kalau promosinya semakin banyak, ya orang memutuskan beli akan semakin banyak karena semakin percaya bahwa brand itu adalah brand besar. Misalnya seperti itu. Nah, jadi untuk yang soal ke ini, itu ada 3 yang minus, berarti X1 sampai X3 itu X-nya naik, Y-nya mengalami penurunan. Ya. Kita lihat itu yang barusan kumpul, itu dia hanya sebutkan tidak terjadi hubungan yang searah, tapi masih oke lah, ada yang benar, ada yang sudah ngerti, X-nya naik, berarti Y-nya mengalami penurunan. Baik, nah sekarang kita lihat yang X4 itu adalah jenis kelamin. Kalau yang jenis kelamin, dia mengalami kenaikan. Nah, X-nya jenis kelaminnya mengalami kenaikan satu satuan, maka masa tunggu kerjanya juga akan mengalami kenaikan sebesar 1,154. Nah, seperti itu. Ya, mungkin ada yang menanyakan, kenapa ada data 1 dan 0 aja? Itulah yang disebutkan dengan data nominal. Data yang tidak memiliki tingkatan. Nolnya itu bisa aja pria atau satunya itu adalah pria dan sebaliknya. Misalnya 0 pria, 1 wanita atau 1 wanita, 0
0 wanita, 1 pria. Jurusan juga sama, kan tidak ada tingkatan juga yang jurusan itu. 0 misalnya untuk jurusan non-ekonomi, dan 1 diberikan kode untuk jurusan ekonomi. Makanya angkanya cuma 0 dan 1. Gitu ya. Jadi jangan bingung kenapa angkanya 0 dan 1 aja. Nah, kemudian kita masuk ke korelasi. Korelasi kita ambil nilai R, itu adalah 0,673. 0,673 ini kita masuk ke hubungan apa? Hubungan yang kuat atau hubungan yang sangat kuat. Nah, itu tergantung dari analisa kalian yang melihat dari analisis korelasi bergandanya dari yang Sugiono. Nah, saya lihat ada teman-teman yang sudah benar, udah bagus, udah mengerti ya. Jadi ini kan 0,673. 0,673 itu berada di range 0,6 dengan 0,799. Berarti hubungannya adalah hubungan yang kuat. Nah, gitu ya. Jadi ini nanti kalian bisa masukkan ke ujian praktikum kalian cara penjelasannya karena memang diminta ada korelasi berganda juga di ujian praktikum itu. Nah, tentu bahasanya ini tidak harus sama seperti bahasa yang saya. Kalian bisa menggunakan kalimat yang berada di internet atau mau menggunakan kata lain terserah, yang penting masih nyambung. Kemudian untuk yang analisis determinasi, untuk yang koefisien determinasi untuk R square ya. Jadi tabelnya masih tabel yang sama dari model summary. Kalau saya lihat kerjaan teman kalian itu ada yang sudah benar, ada yang masih R square-nya hilang, nggak tahu kemana. Dia hanya sampai ke uji T dan uji F aja. Ya, jadi untuk regresi linear berganda itu tidak hanya sampai uji T, uji F. Kalau mau bilang dia kerja tak selesai juga nggak bisa. Kalau dia kerja nggak selesai, berarti kan harusnya dari regresi linear berganda ada, terus koefisien determinasi sampai R square ada, tapi uji T, uji F nggak ada. Itu masih saya pertimbangkan itu adalah kemungkinan buru-buru dan tidak selesai, jadi kumpul. Nah, tapi kalau misalnya dia mulai uji F dan uji T, berarti memang dia nggak paham apa yang harus dikerjakan duluan. Jadi urutan yang saya berikan ini sudah sesuai dengan ketentuan yang ada, itu dimulai dari dengan persamaan regresi linear berganda. Nah, kemudian jadi kita ambil adalah dari adjusted R square yang senilai 41,8%. Jadi sisanya itu adalah 58,2% itu adalah pengaruh dari variabel lain, tidak dimasukkan ke dalam model penelitian ini. Ya. Nah, kemudian untuk yang uji F, wah ini saya masih salah nih. Masuk dulu. Ya ini X1, X2 sampai X4 harusnya. Nah, uji F itu masih ada yang bingung untuk menentukan F tabelnya. Karena tadi kan ada yang nanya-nanya ke saya. Jadi saya sekalian mengajarkan kembali, karena memang ini yang kayaknya masih banyak bingung ya. Nah, kemarin itu memang ada kesalahan di sini, DF1-nya itu tidak perlu dikurangi 1. Kemarin ada saya koreksi bahwa K-nya tidak perlu dikurangi 1. Jadi, pertama kita perlu menentukan F tabel ya, untuk dibandingkan dengan hitung. Saya share screen-nya itu ya, pakai ini. Nah, ini yang uji F. Nah, tabel uji F. Di sini itu untuk menentukan DF1-nya, di sini untuk menentukan DF2-nya. Jadi kita tentukan dulu DF1. DF1 itu adalah jumlah variabel independen kalian atau jumlah variabel X. Hitung aja X-nya ada berapa. Kemarin kan udah saya paparkan ada X1 sampai X4. Berarti total X-nya itu ada 4. Berarti DF-nya ini adalah 4 di sini. Pasti daerahnya adalah daerah 4 di sini. Nah, sekarang kita tinggal cari DF2-nya. DF2-nya itu menggunakan rumus N min K. N min K itu berarti N jumlah data kalian, jumlah data. Jumlah datanya itu ada, kalian lihat dari sini, 68 ya. 68 di sini. 68. Nah, 68 ini kalian kurangi dengan K. 68 dikurangi 4. Ya. 68 dikurangi 4. Nah, ini. Jadi dapatlah 64. Nah, 4.
64 inilah itu adalah DF2-nya. DF2-nya. Berarti kita tinggal cari di sini dari 4 ini cari yang 64 adalah 2,52. Nah, jadi yang kita dapat itu adalah 2,52. Cuma saya masih belum lihat yang lain apakah benar pengambilannya. Sepertinya udah benar ya. Nih 2,5. Kalau bisa pakai 2 digit aja, minimal 2 angka di belakang koma ya. Dapat 2,5, terus kita bandingkan dengan F hitung. F hitung kita adalah 13,053. 13,053 atau 2,52 mana yang lebih tinggi? Itu 13,053 ya. Karena F hitung, ini adalah F hitung, tadi adalah F tabel, yang saya tunjukkan ini adalah F tabel, yang ini adalah F hitung, berarti kita bandingkan F hitung itu lebih besar daripada F tabel. Karena 13,053 lebih besar daripada 2,52. Ya, berarti HO-nya ditolak. HO-nya ditolak berarti kesimpulannya ini. Ya, ini ditolak. Berarti yang ini dapat pengaruh signifikan antara variabel umur, IPK, jurusan, dan jenis kelamin secara simultan terhadap masa tunggu kerja. Baik. Nah, jadi ada kesimpulannya adalah ya terdapat pengaruh signifikan secara simultan. Karena uji F-nya itu tingkat signifikansinya lebih besar. Nah, kalau kalian ragu lagi dengan tingkat signifikansinya ini, kalau tingkat signifikansinya lebih kecil dari 0,05, berarti H0 ditolak. Nih. H0 ditolak, lebih kecil, 0,05 berarti H0 ditolak. Ini kan 0,000 lebih kecil daripada 0,05. Berarti H0 ditolak, HA yang diterima. HA diterima berarti ini. Ya, terdapat pengaruh signifikan jadinya. Nah, kalau kalian misalnya kerjakan ini ragu, wah betul nggak ya? Nah, kalian bandingkan dengan ini lagi lah. Ya, tapi memang biasanya bisa menguasai kedua-duanya karena siapa tahu persiapan nanti kalau akan ditanya oleh pada saat sidang akan ditanya oleh penguji. Okay. Nah, berikutnya adalah yang uji T. Nah, uji T ini harus satu persatu. Jadi nggak boleh dalam satu kalimat dihantam satu itu, kecuali skripsi, kecuali tesis, oke lah. Kalian hantam satu kalimat itu semuanya kalian masukkan. Nah, cuman kita masih statistik, kita belajar dulu, jadi pakai step by step yang udah saya berikan ke kalian. Ya. Nah, jadi kita perlu menghitung apakah X1 yaitu umur, pengaruh signifikan tidak terhadap masa tunggu kerja lulusan. PK ya, apakah mempengaruhi masa tunggu kerja lulusan. Jurusan apakah akan mempengaruhi secara signifikan masa tunggu kerja lulusan. Jenis kelamin juga sama. Nah, kita lihat dari hanya ini, hasilnya dari ini. Nah, kita jabarannya boleh seperti ini juga kan. Kembali lagi ya. Nah, sekarang ini kita hitungnya dapatlah min. Hasilnya adalah min sekarang. Kalau kemarin kan banyak yang plus, sekarang saya kasih yang ada minusnya. Biar nanti kalian ngerti semua. Kalau dapat plus, dapat minus, itu tidak akan grogi. Ingat aja, kalau regresinya sudah minus, kemungkinan besar T hitungnya juga akan minus di sini. Ya, ini regresi minus kan? Nah, T hitungnya juga akan minus. Kalau regresinya positif, T hitungnya juga akan positif. Oke. Jadi T tabelnya dapatlah min 1,252. Masukkan ke sini ya. Min 1,252. Kemudian kita bandingkan. Nah, dari T tabelnya. T tabel yang saya dapat adalah 1,998. Dapatnya dari mana? Dari N min K min 1. N-nya itu adalah jumlah datanya, yaitu tadi saya bilang, jumlah datanya itu adalah 68. Dikurangi dengan K-nya. K-nya itu adalah berapa tadi? K-nya itu adalah 4 kurang 4 dikurangi dengan 1. 68 dikurang 4 kurang 1. Berarti dapatlah berapa tadi? 63 ya. Nah, kita ambil DF2-nya itu adalah ini tidak ada DF1 dan 2. DF-nya itu adalah 63. Nah, kalian lihat ke tabel T. Tabel T-nya itu
udah saya berikan ke kalian juga, ya, bentuknya seperti ini. Nah, yang kalian ambil adalah ini. Ya. Kenapa ada dua di sini, 0,025 dengan 0,05 ya. 0,05 ini kita pakai tingkat signifikasi 0,05 dengan apa istilahnya, uji dua arah ya, dua arah, yaitu arah yang negatif dengan arah yang positif. Sepertinya minggu lalu tuh saya lupa jelaskan ke kalian tentang yang kenapa yang apa maksudnya dari negatif dan positif. Tapi saya kemarin minta kalian cuma ini ya. Ada nggak ya kemarin saya gambarkan kurva lonceng ya? Ada bisa bantu jawab saya? Siapa ya ini yang bisa bantu jawab saya? Kemarin saya ada gambarkan yang kurva lonceng nggak ya? Untuk yang menjelaskan uji dua arah ini. Oh? Kayaknya nggak ada, Sir. Nggak ada ya? Baik, nanti akan saya jelaskan. Nggak ada. Ya, ini kelas kalian untuk saya jelaskannya, karena kan kelas pertama kan. Mohon maaf ya, kemarin agak saya lupa jelaskannya. Tapi saya ada beritahukan kan, kalau yang negatif itu anggap aja, kalau yang negatif itu anggap aja tabelnya juga negatif. Itu memudahkan. Nah, sama seperti ini ya. Jadi kalau misalnya yang ke sini, sininya adalah negatif ya, min 1,252-nya kan ini kan negatif nih. Berarti kita anggap tabelnya kita juga negatif. Gitu. Nah, ya. Berarti kan dapat 63 tadi ya. 63 carilah 63. Ini. Dapat 1,998. 1,998 dari ini. Nah, dia kalau 0,05 bagi 2 kan 0,025. Kemudian kita lihat min 1,252 itu kita bandingkan dengan min 1,998. Saya seperti yang tadi saya sebutkan bahwa hitungnya jika minus, anggap tabelnya juga minus. Didapatlah min 1,252 itu lebih kecil daripada minus 1,998. Maka H0 diterima. H0 diterima berarti tidak dapat pengaruh yang signifikan antara variabel umur secara parsial terhadap masa tunggu kerja. Nah, kemudian yang variabel IPK. Tentu tabelnya akan sama, yaitu 1,998 tadi ada di itu di hitungnya tabelnya. Nah, hitung yang di IPK itu adalah min 6,26. Min 6,426. Berarti kita mau bandingkan. Jadi saya lihat contoh-contoh ada yang salah menjelaskan. Min 6,426 itu lebih besar dari min 1,998. Kalau kalian tidak minuskan, ya pasti kalian bilang akan lebih kecil. Min 6,426-nya pasti akan lebih kecil daripada lebih kecil dari 1,98. Tapi kalau misalnya hitungnya minus, berarti kita anggapnya ini juga adalah minus. Makanya ini H0 ditolaknya harusnya. H0 ditolak. Berarti terdapat pengaruh signifikan antara variabel IPK. Jawabannya yang X2 itu adalah ada pengaruh, bukan tidak ada pengaruh. Karena min 6,426 itu lebih besar daripada min 1,998. Tabelnya kan plus nih, kita jadikan minus. Nah, kenapa demikian? Ya, saya gambarkan dengan kurva lonceng. Saya pakai whiteboard. Maaf ya, gambar saya itu jelek. Kalian sudah tahu lah, tidak perlu dijelaskan lagi lah. Kasih tahu tulisan saya, gambar saya jelek, apalagi sekarang pakai mouse ya, pasti akan lebih jelek lagi. Pakai papan tulis saja jelek, apalagi pakai mouse ya. Jadi anggap saja ini kurva lonceng, kan kemarin ada saya jelaskan ini adalah kurva lonceng. Ya. Berarti menunjukkan bahwa data kita ini sudah berdistribusi normal. Kemudian saya tarikkan satu garis ini, tarik satu garis di sini. Ya. Ini daerah yang saya arsir, ini adalah daerah yang dikatakan H0 diterima. Ini daerah yang di sini, di garis ini, yang dibatasi oleh garis ini adalah daerah H0 diterima. Jadi tidak terdapat pengaruh signifikan. Sedangkan daerah sini, itu adalah daerah HA diterima. Dan di sini adalah daerah HA diterima juga. Nah,
Tadi kan T-tabelnya adalah 1,998 ya. Yang dimaksud dengan uji dua sisi adalah yang garis ini itu memang ini ya, memang apa? Kayak garis yang warna lain ya. Nah, di sini itu adalah 1,998 dan ini sisi yang sebelah itu adalah minus 1,998. Nah, ada yang sudah ngerti kenapa tadi min 6,4 sekian itu masuk ke HA diterima? Jadi gambar ini bisa menjelaskan kenapa yang minus 6,426 ya, 6,426 6,426 itu termasuk ke HA diterima dapat karena memang letaknya di sini nih. Sorry. Nih. Min, 6,2. Nah, karena dia di daerah sini. Itu HA diterima. Kalau misalnya nilainya adalah min 0,43, berarti kan masuk ke daerah sini. Daerah sini berarti kan daerah yang HO ditolak, diterima. Ya. Ini dapat daerah H0 diterima. Berarti di antara min 1,998 dengan 1,998 itu adalah tempat H0 diterima. Sedangkan yang di daerah lebih dari 1,998 itu termasuk HA diterima. Sedangkan yang lebih dari min 1,998 itu termasuk yang HA diterima. Nah, makanya kenapa jawaban X2 itu dapat pengaruh signifikan. Paham ya? Nah, semoga paham lah. Ini yang kemarin kayaknya saya lupa jelaskan ke kelas kalian. Mohon maaf ya. Ada yang mau gambar, screenshot silahkan. Kita lanjut ya. Sekarang yang X3. X3 ini dia kecil, min 0,266 ya. Min 0,266. Ya, min 0,266 ya pasti lebih kecil daripada min 1,998. Makanya H0 diterima, jadi tidak terdapat pengaruh. Sekarang yang X4. X4 itu nilainya adalah 0,510. 0,510 itu ya lebih kecil daripada 1,998 juga, maka H0 diterima. Jadi tidak terdapat pengaruh juga. Nah, berarti yang terdapat pengaruh signifikan cuma satu. Nah, kalau misalnya tadi ya, kalian kan pasti agak aneh juga. Kalau yang tadi X2-nya itu menjawab tidak terdapat pengaruh. Kalau kalian lihat tingkat signifikansi, pengaruh enggak? Pengaruh nih. Karena apa? Lebih kecil dari 0,05. Ya, kalau tingkat signifikansi yang lebih kecil dari 0,05, maka H0 ditolak. Kalau ditolak berarti HA diterima. Artinya terdapat pengaruh signifikan. Nah, jadi kalian aneh, apa kayak ini tidak signifikan, sedangkan pakai ini malah signifikan, malah pengaruh signifikan. Itu dia penjelasannya. Jadi kalau tadi setelah penjelasan yang dari saya tadi, berarti bisa dikatakan dua-duanya itu menunjukkan hasil yang sama, bukan menunjukkan hasil yang berbeda. Itu ya, itu perihal tentang regresi linear berganda. Jadi saya ulangi, tadi saya ada lihat sedikit, saya ambil sampel tiga mahasiswa dan ada satu yang langsung mengerjakan uji TUJF, itu cara yang salah ya. Haruslah dimulai dari regresi linear berganda dulu. Setelah itu masuk ke korelasi berganda, koefisien determinasi untuk R-square, uji F dan uji T. Itu sudah ada aturannya. Nggak boleh ditaati mau ini dulu, mau itu dulu yang paling gampang. Ya. Kalau misalnya nggak mau, mending kalian langkah aja. Kasih halaman kosong. Daripada kalian mulainya dari uji F,
terus uji T. Ada yang lagi ada mulai dari uji T, baru ke uji F. Itu salah hitungannya ya. Nah, gitu. Apa ada yang ingin tanya? Silakan.